Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 7 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang pertama, Pergub 21 2017 sudah pernah diubah tahun 2021 ya. 2020 perubahan pertamanya itu tahun 2020, dan ini Setman mengajukan perubahan kedua atas Pergub 21 2017. Terus terang aja, Pergub ini kami dahulukan fasilitasinya. Jadi hasil fasilitasi provinsi sudah turun, Pak. Hasil fasilitasi provinsi sudah turun. Jadi sebenarnya terus terang aja kami tidak bayangin bahwa biasanya fasilitasi itu lama. Biasanya bisa 2 bulan, 3 bulan. Nah, waktu itu strategi kami, draft itu kita perbaiki sedikit, kita luncurkan ke provinsi. Kita luncurkan ke provinsi tanggal 8. Waktu itu dikirim tanggal 8 ya? Ya. Kita kirim tanggal 8, tanggal 14 turun. Tanggal 8 Januari kita kirim, tanggal 14 Januari langsung turun. Kaget saya itu. Hasil fasilitasi kok cepet gitu. Saya ditelepon sama orang biro. Saya guyonan, Mas, kok bisa cepet gitu. Nah, daripada aku ditelepon sampai dewanmu, jawabannya gitu. Daripada aku ditelepon dewan terus seperti tak duduk. Maksudnya kalau hubungannya sama dewan itu kan kemana-mana. Bisa jadi lapor ke anggota dewan provinsi telepon ke gubernur daripada perkara. Itu doa. Jadi sudah turun tanggal 14 gitu. Nah, hasil fasilitasi sebenarnya sudah nggak ada masalah gitu. Secara materi nggak ada masalah, hanya kita disuruh memperhatikan lagi dasar hukum sama kalau klausul perubahan itu kan memang spesifik ya. Kami terus terang aja nggak baca detail kemarin itu. Tapi spesifik provinsi mengingatkan untuk kita memperhatikan dasar hukum mengingat sama teknik perubahan. Di teknik perubahan itu kalau menyusun pasal-pasal perubahan itu kan ada teknik khususnya. Itu yang mereka harap untuk kita perhatikan. Hasil evaluasinya, hasil fasilitasinya hanya bunyi seperti itu. Tidak ngomong ke materi, karena sepertinya mereka juga sudah memperhatikan ketentuan dasar pertimbangan kita. Di ketentuan penimbang kita itu sudah masuk appraisal, dan appraisal itu mesti ditanyakan. Kalau di provinsi mesti ditanyakan. Provinsi itu kalau urusan Pergub, hak keuangan dan administratif itu mereka pasti menanyakan ono appraisal apa enggak. Hanya itu mesti. Kalau sudah ada appraisalnya sudah selesai. Nah, di Pergub ini nanti mohon dijelaskan dari Setwan perubahan pertamanya seperti apa. Jadi Pergub aslinya seperti apa, perubahan pertamanya seperti apa, rancangan itu seperti apa. Jadi angkanya dulu yang awal berapa, perubahan pertamanya tahun 2020 angkanya berapa, dan yang tahun ini mau dilakukan perubahan itu yang mana. Jadi ya, nanti mohon anggota tim Prokomperda untuk memberikan masukan atau kritisasi terhadap rancangan, silakan. Sebelum kita masuk ke pengusul untuk menjelaskan itu, kami mohon Pak
asisten untuk bisa memberikan arahan, masukan bagaimana kita harus membahas rancangan pergub ini, dan barangkali ada kebijakan tertentu nanti pada saat naikkan minta tanda tangan modelnya seperti apa dan seperti apa, monggo barangkali Pak Asisten bisa memberikan arahan. Monggo Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Hukum, teman-teman dari Seklan dan tim Wapolda yang pada siang hari ini tetap sehat walafiat. Serta salam tetap terimakan pada diri kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang agak lengkap dari biasanya. Biasanya ada lengkap. Ya, kita Pak Sopo. Apa namanya, draft ini kan butuh perubahan. Jadi yang disampaikan Pak Pram tadi, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah kopi duluan tentang hal-hal yang perlu mendasari pikiran dan pergub ini. Mungkin ada yang lebih terbaru kita disisipkan atau ditambahkan, dan juga pesan dari pimpinan Dewan bahwa diupayakan untuk maksimal gitu. Pesan siapa nih? Pesan kepada Bapak kita, Pak Sekda. Ya, kita kan nggak pernah dapat pesanan Pak yang langsung pimpinan. Jadi dengan pesanan itu, maka nanti ketika sudah selesai pembahasan dan mengerucut dan selesai, nanti jalur paraf tetap nanti bila minta tangan beliau Pak Bupati, mohon teman-teman Sekwan bisa mengantarkan langsung daripada nanti kesisir gitu loh. Kalau diantarkan sendiri itu lebih cepat dan bisa bercerita atau bernarasi gitu, jadi cepat selesai gitu. Mungkin itu pesannya dari Pak Bos. Pak Bos pimpinan, jadi itu pesannya dulunya. Jadi mari kita membahas dan nanti dipimpin Pak Hukum, masukan dan saran Bapak Ibu sekalian kami harapkan sehingga dan pergub ini nanti cepat selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten, jadi sudah cukup jelas. Sesuai arahan dari Pak Sekda, memang diusahakan gitu ya, diusahakan karena hasil dari appraisal itu sebenarnya appraisal tahun 2022. Jadi ya, appraisal yang muncul di rancangan pergub ini sebenarnya hasil appraisal tahun 2022. Appraisal dari Sukovindo untuk yang perumahan itu tahun 2022, untuk yang tunjangan transportasi tahun 2024. Sepemahaman kami, tahun 2002 itu memang Seklan sudah ancang-ancang melakukan perhitungan, kajian perhitungan di tahun 2022 yang sebenarnya pada saat itu khawatirnya anggota minta gitu ya. Nah, sudah mengusulkan, cuman karena baru 2 tahun itu free. Ya wes ngono lho. Maksudku ngene, jelas no kabeh aja terus ditutupi. Enggak usah tak panci-panci. Belakang Iya. Maksud saya gitu. Jadi nanti dijelasin aja kenapa kok pada saat itu appraisalnya tahun 2022 dan apakah kira-kira appraisal 22 itu bisa kita gunakan hari ini. Satu itu. Kedua, makanya tadi bilangnya
pimpinan itu dimaksimalkan karena ini sebenarnya appraisal 22 bukan appraisal 25 atau 24. Kalau semua appraisal 24 bisa jadi lebih naik, gitu kan? Tuh maksudnya seperti itu. Kedua, ini nanti kalau memang akan minta tanda tangan ke kepala daerah kita, nanti skemanya itu kan biasanya gini, kalau seumpama kita sudah parah, setwan parah, kita naikkan masuk ke Pak Asisten, masuk ke Pak Sekda, masuk ke Pak Buk. Nah, pada saat minta tanda tangan, itu ya, pada saat minta tanda tangan, mohon dari setwan untuk menjelaskan ke kepala daerah skema-skema perubahan ini, biar Pak kepala daerah biar tidak gagal paham gitu. Khawatir kami kan semua pergub yang menurut kami itu pergub kebijakan penting dan itu menyangkut kebijakan, semua perangkat daerah kalau minta tanda tangan itu pada saat itu akan ditandatangani jelasin gitu, jelasin ke kepala daerah, oh pergubnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang dibiasakan, harus dibiasakan gitu. Sering, apalagi yang keuangan itu dari ini itu sering pergubnya sering di DSDW, atau contoh kemarin yang pergub apa kemarin tenaga kerja ya, tenaga kerja itu viral malahan. Jadi pada saat obat kita tangan itu Mas Jainul, kepala di Snaker itu menjelaskan sendiri, langsung ditandatangani, diviralkan, nama sengaja diviralkan karena itu memang bentuk fix kebijakan. Nah, meskipun nanti gak di TikTok, gak di YouTube, tapi paling tidak beliau tahu terhadap kebijakan itu. Tambah saya lagi. udah si B, udah si A dan kedua itu. Jadi nanti kalau cuma mau tanda tangan disampaikan ya nanti ke Pak Sekwan, boleh Pak Sekwan dengan salah satu pimpinan juga ada apa-apa. Yang pasti Pak Sekwan kalau bisa nanti pas seperti pesannya Pak Asisten tadi, kepala perangkat daerah Pak Sekwan nanti biar menjelaskan sendiri ke Bapak, gitu ya. Oke, monggo dari Setwan, Mas Wawan atau Mas Budi bisa jelaskan skemanya seperti apa, angka pertamanya berapa belas juta jadi berapa puluh juta. 30. Mbak Rini wes ngitung soalnya. Mbak Rini tadi sudah ngitung adanya. Bandingkannya dengan Aston. Monggo, kita Mbak Rini. Monggo, Mas Wawan. Baik, terima kasih Pak Kabak Umum dan Pak Asisten. Ini Kabak Umum kalian. Sampai jangan balik ada. Mas Khairul. Menikmati. Baik, terima kasih. Terkait dengan permintaan untuk kenaikan tunjangan perumahan dan juga tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD, ini memang terkait dengan tunjangan perumahan dasarnya dari appraisal tahun 2022, sementara yang berlaku sekarang adalah dari Pergub 42 tahun 2020. Di angka pertama dulu yang di Pergub pada angka 27.500 untuk ketua, waka 23.500, kemudian untuk anggota sebesar 17.200. Kemudian di berjalan waktu ada permintaan kenaikan yang sudah masuk kemarin di angka 30 untuk ketua, kemudian
Wakil 25 dan anggota 20. Kemudian yang terakhir ada permintaan lagi disesuaikan dengan appraisal tahun 2022, yaitu untuk ketua dimintakan sesuai appraisal sebesar 39.600.000. Kemudian untuk wakil ketua sebesar 28.100. Kemudian untuk anggota sesuai appraisal 18.800.000. Sedangkan untuk tunjangan transportasi dari awalnya 10.100, ini dimintakan sebesar 11.570.000 untuk anggota. Sedangkan untuk pimpinan, karena sudah dapat kendaraan jabatan sehingga tidak diberikan kecuali satu wakil ketua. Ini memang kan ini dimintakan untuk ketiga-tiganya gitu, untuk jaganya aja. Terus ini juga sebenarnya ada permintaan kemarin terkait untuk staf ahli komisi tenaga tim pakar untuk alat kelengkapan yaitu komisi. Cuman ini belum diatur, barangkali nanti mungkin dalam waktu dekat atau gimana nanti minimal kita di perubahan lah nanti di tenaga pakar untuk kalau fraksi kan fraksi sudah, sementara kelompok pakar untuk AKD bersama komisi itu ya sudah. Yang ini yang baru Yang kelompok pakar 20 kan ya? Iya, sudah ada Pak. Tim ahli atau komisi ya. Oh iya. Sudah kalau yang 2020 ya. Ini saya buka yang agak kelamaan sih, yang baru belum. Oh iya. Nah. Tim ahli kalau berapa? Oh iya. Ya sudah, kalau sudah masuk berarti sudah ada canolannya, tinggal nanti barangkali ada permintaan bisa di Jadi dari 2020 ke 2025 kenaikannya berapa? Awal 2020 dan transport perumahan dulu deh. 27 jadi 39. Ini loh ini. Pol 12.100.000. Pol kembali lah. Pertimbangan desa itu. Itu di hotel ya Bu? Tidurnya di hotel. Tapi kan gak iso dituruni tonggo. Gak iso nrimo, gak iso gawe jamnya. Appraisalnya berapa? itu 39. Yang diambil batas atas maksimal. ini diambil batas atas semua ini. Batas atasnya 39, terus batas bawahnya 35. Gak iso dibawa tapi ini. Ini yang diambil yang 45. Habis sudah tertinggi. Ternyata tahu.
turun terus ada itu batas maksimal turun lagi masih turun lagi 5.000 turun lagi masih Ini jalan yang keluar. Berdasarkan area-area ya. Jalan Kalimantan Jalan ya. Kalau jalan Kalimantan mana Mbak? Jalan Jawa. kayak Wahidin Kartini veteran Pangsut Itu yang paling tinggi ya. yang Yang di buat itu pembinaan. yang paling tinggi sama yang paling Bicara Secara yang paling tinggi ada itu adalah jalan itu termasuk jalan. persyaratan luas bangunan sudah sesuai. Apa untuk perdagangan dan jasa. Luas bangunan sudah sesuai. 150 Secara aturan maksudnya, secara aturan apa sudah sesuai? 750 yang membantu tentang Yul, ngomong sih apa gitu? Ini kayak presiden. Apa sih mereka lagi? Enggak ya, Pak. Saya ngomongnya gede-gede, jadi kurang kan kesini. Ini apa jajaran karate? Tapi kan kos-kosannya Jangan dilihat dari kulitnya. Terus. di dalamnya Lalu dibuka. Buka di sini. Kalau tadi yang diambil kan yang paling tinggi itu 39 itu di jalan Dr. Laidin. Dr. Laidin itu adalah jalan protokol yang kedua di situ adalah masuk ke sana. kita rumah. Mereka pasti ada di rumah-rumah di jalan Baidin yang mereka survei. Pasti ada. Gudang daerah Ya termasuk ke Pindo Dewi. apa ya? Ya Rovindo. Pindonya kan di situ, masih di gitu. Langsung ke Mas Wawan. Iya, masuk. Oke, pada saat kita menetapkan ini, kita selalu melihat juga tetangga kita. Oke ya, pasti kan? Dari dulu kan mesti seperti itu. Berapa tetangga kita? Omaku larang. Omaku larang. Di sana itu bukan butuh masalah, tapi akses keamanannya rendah. Masih tahu. Lama tak plak apa di jauh. Agak sepuluh. Ya, benar. Ada libatnya di operasi. Tetangga kita berapa tetangga kita? Aku kasih bagus undang-undangan aku ada sak guru budal mesti survei lho, Rek. Aku kan suka undang-undangan aku dia nek arep apa ke universitas survei. Itu hubungannya bukan jenengan
Tinggal satu. Sidoarjo lah, Sidoarjo. Dua aja lah. Syarat, jadi syaratnya itu gini, syarat yang muncul di aturan tidak boleh lebih tinggi dari Surabaya. provinsi. Oh iya. Tidak boleh lebih dari provinsi. Makanya provinsi 70 ya. eh, Itu provinsi 70. 70 itu Ah, langit nah. tinggi kan? Nah, provinsi kan kena residen yang mana? Kan jalan nasional itu dengan residen biasanya residen yang tapi jalan nasional itu harganya lebih tinggi. Residen nomor 2 baru regensi. Nah, itu. Kalau residen sama regensi lebih mahal. Ya. Cuman boleh macam kan ngarepe rosok ledok ini jadi dan sini banjir. Gak banjir kalau banjir tok liyane kalau banjir nang iki. Kalau banjir. Telepon fakta keuangannya. Bupatinya kok ada Darjo. Lalu Pak Dewannya. Bila, Yang 2021 1700 Pak. bila, Yang 2021 untuk anggota 1700. Di BPK ada Untuk perumahan. perumahan. Perumahan 21 sih udah. Ya, hampir kita 17.200. Dokumen. Masih belum punya atau? Di appraisal nggak ada masa berlakunya, Mbak? Tidak ada Nggak ada ya? Nggak ada. expirednya tidak ada. Berlaku. Dan nanti berarti ketika ada inflasi atau ini ya Tetap masih. bayangan kita pasti naik. Ya. Bayangan kita pasti naik. naik itu. Nggak mungkin akan turun. Sidoarjo tahun 2020 pada saat itu 14.800 anggota. Tiap tahun naik berarti sana. Tunjangan perumahan. Kira, Ini. Itu yang tahun 2020. Sidoarjo. Kita 17.200 2020. Terkait penilaian berapa? Hah? Itu ngomong 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan sampai Kan itu aku nggak pernah. tapi kan dia nggak mungkin naik, tidak mungkin turun. Iya. Naik ya. Penilaian properti OJK itu untuk menentukan apa itu nilai yang berapa ya? apa itu bukan mas untuk nilai apa itu pelelangan wajar pelelangan bunganya kan aku tahu maksud dia 6 bulan mas 6 bulan ya Bulan kalau nanti sudah ada perubahan dianggap tidak berlaku. Yang lagi. nah
di pertanian kan terutama. Kalau di pertanian 3 tahun itu bisa dipres pada saat mau menentukan harga dipres lagi. Nah, masalahnya nanti ini tak muni lah. Padahal presel 2019 itu muncul. Tapi materi saya itu tarik itu pasti Aturannya itu patokannya hanya itu appraisal dan provinsi. 24 dia sudah naik Mbak, coba ada 24 sudah ada. sudah ada kenaikan. Ya wes bukan. Satu 21 1992 untuk anggota Kita mau menetapkan sediakan berapa? rumah berarti Kita menetapkan berapa? 800. Beda ya mas. Tapi ini anggotanya tok loh. Si Hanya anggota anggota, si ya. apa? pimpinan Si pimpinan. menempati rumah Ada, rumah dinas dinas. Nah, disediakan rumah dinas. disediakan. Itu Enggak, Pak, itu anak gudang Pak, bukan rumah Pak. Gudang ya. Sekarang gudang. sekarang. Penggunaannya anu Ya, penggunaannya. kalau nggak dikembalikan kan nggak dijadikan gudang. Jadi gudang ya, aslinya gudang saya kan. Pengantin. Kantornya gitu. Ini bukan perubahan ya. Ini bukan perubahan ya ini. Tiap tahun. Terus jadi dari dasar apa appraisal nggak nih itu tadi yang pertimbangan itu? Itu nggak pakai, kalau mungkin itu tadi ada, menimbang itu nggak apa-apa, nggak dikasih. Cuman perempuan ya ada. Jadi kita yang di 20 kan nggak ada. Cuman pada waktu itu surveyornya kan didatangkan di sini, ditanya oleh Timlek sama TAPD kan. Waktu itu di sini sama di luar. Karena ulangan ini kamu dana. Ini di sini awal di ruangan ini. Jadi yang ditanya awal waktu itu sama Timlek sama TAPD surveyor waktu itu ditanya di sini. Diminta survei. Ya, ditanya adakah rumah di Kartini seharga segitu kan ditanya seperti itu. Di ruangan ini. Ya, Kan itu tanya ada. kita muncul angkanya. Bukan diminta untuk menyebutkan ke ini realitas. Siapa kalau iya siapa rumahnya siapa mau ada yang nelpon kan. Apa kayak gitu mereka boleh untuk untuk informasi seperti itu? Boleh yang berat itu kan mereka yang berhak mempublikasikan itu biasanya mereka atau yang menyuruh. Yang Ya. beri pekerjaan. Ya kan gitu ya. Kalau yang menyuruh buka, yang dibuka. Ini sana yang mau buka. Iya. Saya kira nggak pernah kan gitu kan terkadangnya kan. Perlu menghasilkan. Kan gitu. Ini jangan perumahan anggota dewan. Itu 21. Dan kita mau tetapkan 20. 18 anggota. Ini biasanya tunjangan rumah. Ya ada bukaan mulai aja kalau itu. Ya, kalau dari 17 ke 18 Dikit Pak. ini 1.600.000. dari tahun 2020. Nah, dan juga memang harus dimonitor tunjangan perumahan itu rumah dan kapannya bunyinya gitu. Yang ini kemarin jadi kan biasanya kan yang ketua sama waktu ketua. Ada pasangannya ya. Enggak.
Karena kan juga perundangan kok. Hanya pressure ini. Speknya ada. Oke. 39 untuk pimpinan, untuk ketua. 20 berapa tadi? 200 wakil 3 wakil ketua 18.800 untuk anggota. Anak Sumbawa. Kasih jawabannya anggota berapa? 21. Bu Desi ada pesan pimpinan tadi saya dengar Desi 10. Desi banyak. Enggak ada. Tapi Mbak Dian tadi coba menyampaikan sering dulu. Gak ada pesan maksudnya. Sampai kurang pertahanan sepertinya. Ya, untuk yang betul tadi kan disediakan penuh jenis. Kalau disediakan Pilih salah satu. Kalau disediakan Maksudnya apakah perlu ditambahkan kata-kata tersebut? Sudah ada. Oh, iya. waktu 22 itu kenapa sih tidak dipakai? Tidak langsung dipakai kenapa? Tak cerita Pak. Boleh, silakan. Sebenarnya waktu itu kita sudah mengusulkan Pak, usulan ke sini ke bagian hukum untuk perubahan kedua ini. Tapi berhubung waktu itu kan transisi dari COVID, kemampuan keuangan daerahnya masih belum stabil, akhirnya tidak diproses dari bagian hukum. Sudah mengusulkan. Oh, yang istrinya Mas Fikri yang ngegrek itu, yang koreksi draftnya. Istrinya Mas Fikri yang koreksi draftnya. Bapak Fikri. Berita pada kampung kan. hukum 21 Mas. Iya, Udah. Nggak terus bikin di situ kalau jadi parah. Ya, memang pada saat itu ada usulan, tapi berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pimpinan di sini makanya, pimpinan di sini pokoknya dibantu di sini. Waktu itu kan memang lagi sensenya bukan masalah kemampuan keuangannya pada harusnya memang sebenarnya bukan masalah kemampuan keuangan tapi sensenya sensenya yang harus diperhatikan dan angkanya yang diusulkan pada saat itu tidak sampai maksimal 35 kalau tidak salah. harga tertinggi. Bukan harga tertinggi. Ini kan harga tertinggi ya. Tapi masih boleh dibungawah kan Boleh. Tengah juga boleh. Apa deh? Ajukan Pak. Kami tulis di rekomendasi Pak. ini ngomong kan boleh. Tapi kan itu kebijakan. Ini kan rencana ke 2025 ya Mbak ya? 25. Terus di 2025 terkait dengan penganggaran kemarin apakah sudah dikondisikan seperti ini ya? Itu punya Saya tanya seperti itu karena nanti akan ada saya tanya lagi yang tindak lanjutnya yang
arahan dari Pak Presiden investasi itu, kami mau tidak mau juga harus melaksanakan itu. Kemarin yang masuk itu ya kan 25 sama 10. Tapi kalau disandingkan dengan kenaikan ini malah lebih susu. Hah? Angka yang kemarin diasumsikan di mana itu SPD untuk ketua di angka 30, maka 25 sama kita 20. Kalau kita bandingkan dengan kondisi katakan kita naikkan ketua kan hanya 1, maka 3, kemudian anggota turun, itu masih Cukup secara kumulatif ya, cukup secara kumulatif. Apakah kalau semua seperti itu, apakah harus dilakukan ada perubahan rincian atau apa gitu nggak? Nggak harus begitu. Belum baru, 1 tahun belum baru. Kali kan kok perubahan kan, oh sekarang kurang nambah biasanya. Kita pelajari ada Pak. Ini kan menggambar bebannya modal, Pak. Ini menggambar bebannya modal. Kan boleh, berarti boleh kalau belum PAP gitu. Harusnya harus dikurangi, aku mau loh Pak. Ini pegawai Pak aman. Kalau pegawai belanja pegawai aman. Nah, makanya kan dia itu dikurangi. Saya pun Nggak ada, masalah itu kan nggak ada. Oh iya. usulan untuk Sudah kok, terakhir. Itu Detik-detik saya ditunjukkan. piye? Bagaimana tim? itu barangkali ada pertimbangan dari inspektor, ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Iya, kalau mungkin kalau yang kemarin yang perubahan itu kan seperti itu tekniknya. Belum diajukan ke pengambil kebijakan. Makanya kan ini kan juga seperti itu. Monggo, ini kan masalahnya benar-benar kebijakan walaupun itu memang pengambil kebijakan itu minta informasi dari kita. Terima kasih. Jadi ya kalau saya yang bisa disampaikan ini adalah harga tertinggi ke beliaunya. Dan tadi sebenarnya kalau kemarin ini sampai deal-dealan kan gitu. Oktober 2020. Jadi monggo kalau saya kalau ini saya itu tadi biasanya kan kalau dulu kita metodenya yang dipakai apa disandingkan dengan ketentuan kita. Kayak tadi ketentuan tunjangan perumahan itu adalah pemilihan rumah dan kelengkapannya. Terus di peraturan perundangan yang ada di atas nggak ada yang bertentangan karena waktu itu tadi harusnya pimpinan yang dapat jatah rumah dinas itu beliaunya waktu itu sudah tidak menempati rumah dinas begitu artinya kedua sampai anggota lain dengan kabupaten kota lain mungkin itu sementara yang musuh tindakan perumahan. Maksimal kan? Iya. Pokoknya kata Ini masih sesuai
sesuai Presel 2022. Sesuai appraisal 2022. Jadi appraisal itu sudah pernah dilakukan di tahun 2022 Pak Syed. Angka maksimalnya sudah 9 untuk ketua, 28 untuk wakil ketua, dan 18,8 untuk anggota. Sebenarnya dulu 2022 itu pernah masuk, berarti itu pernah masuk ke ya. Saya pada saat itu arahan dari kepala daerah, kok nggak usah diulang di Universitas Marikopi, kita akeh, terus sensinya itu udah patut lah gitu waktu itu. Nah sekalian tahun ini mau dilakukan perubahan juga untuk yang tunjangan rumah transportasinya sekalian. Kalau transportasi hasil appraisalnya sudah 2024 kemarin, 2024 hasil appraisalnya itu sama tambahan untuk menaikkan utang kalibrasi dan stabilisasi dari angka berapa sih? 3 juta jadi 3,5 untuk stabilisasi. Ini tadi loh, diskusi sama BPK di kan senior ini, Pak Joshua senior, banyak koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan perjalanan dinas, terkait dengan tunjangan dan sebagainya, terutama untuk DPR. Itu juga ada banyak masukan tadi bahwa selama itu wajar ya, atau kepatutannya ada, itu yang nanti akan bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aturan yang ada. Jadi contoh kemarin itu yang tadi dibahas, yang pertama itu perjalanan dinas lamsam dan perjalanan dinas unit price. Gimana untuk yang lamsam? Lamsam sempat ada dan dasar aturan di Perbumnya juga sudah ada. Pada konteks kembali ke head cost itu juga sudah ada aturannya. Oh ya, nanti kemungkinan mereka juga akan melihat di sana terkait dengan ini data-data hukum. Tapi saya informasikan bahwa regulasi kita juga ada. Nah, yang mereka tanyakan lamsam, apakah ada pertanggungjawabannya atau tidak? Jawabannya tidak ada kalau lamsam. Ya enggak, awal saya informasikan seperti itu. Kalau misalkan lamsam itu ada pertanggungjawabannya, ya berarti itu yang monggo silakan dilihat data-data dulu. Tapi yang jelas itu kalau kepatutannya ini yang perlu diinginkan, Pak. Jadi misalkan ke Jakarta, terus habis itu ketua dewan dapat sekian puluh juta, patut atau enggak, ini yang ketahuan saja. Ini ketua BPK itu paham hal itu, tapi ya selama ada regulasinya, dan regulasi ini juga mengacu ke regulasi yang di atasnya akan masukkan. Kembali di sini ya, jadi regulasi yang kita masukkan didasarkan sama appraisal atau LK, lembar kerja ya. Lembar kerjanya apakah sudah ada? Untuk yang di Setwan ya, sudah membuat angka yang dimasukkan di sini, ketua, wakil ketua dan sebagainya, ono tuh enggak? Kalau ada dan kepatutan atau ini yang ada mungkin nanti di breakdown ini terdiri dari konsep ini sehingga angka sekian ini dinyatakan wajar, tidak terlalu up atau terlalu tinggi atau seperti apa. Kalau cuma didasarkan daerah lain ini atau provinsi atau pusat, kayak itu kok kurang, lebih baik kita ini didasarkan sama apa sih, bahwa terkait dengan hal ini adalah didasarkan sama ini dan sebagainya. Terus yang perlu kita perhatikan sebetulnya bahwa Pak Presiden lewat Impres 1 2025 itu banyak dibahas, dan yang banyak tanya tadi dari Setpan yang banyak tanya dari Setpan itu pelakunya. Iya, Pondoro ini pelakunya. Artinya bahwa pada saat ini menaikkan satu item yang sifatnya
di sisi yang lain lebih mengarah ke efisiensi akan jadi tanda tanya. Nah, ini mungkin bisa dengan apakah ini sebetulnya rambu-rambunya coba yang untuk yang keempat ini kan ke-1, yang keempat turun ke bawah Mas. Yang keempat sampai roto apa yang keempat. Nah, ini salah satu yang dimaksudkan di ayat 1 itu adalah seminar atau FGD. FGD-nya kalau dikurangkan dengan konsep masuk ke tunjangan perumahan atau tunjangan apa ya monggo. Itu kan artinya ya enggak nambah aktivitas kegiatan yang sifatnya menimbulkan beberapa permasalahan, tapi di sisi yang lain masih wajar karena ada batasan. Mungkin seperti itu gambarannya ya, supaya kita itu punya batasan-batasan yang sifatnya yo setwan ini gak melu-melu nemen ngono. Gawe FGD yo angel, ono pendamping apa ternyata supir. Gawe anu iki apa ya? Tadi sudah banyak disampaikan. Oh sama gak melok gitu ya. Intinya yang terkait dengan tunjangan ini LKI aku kepindo LKI misalnya wajar, oke lah silakan 2022 pun nggak ada masalah, tapi paling tidak di asas kewajaran kepatutan itu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu dulu. Jadi secara aturan sebenarnya kategorinya cuma 2. Kewajaran itu dihitung berdasarkan appraisal dan tidak lebih tinggi dari provinsi. Nah, itu aja secara aturan. Standarnya memang seperti itu. Nah, kemarin sebenarnya ini yang tahun 2022 itu sudah pernah masuk ke bagian hukum, di mana arahannya Pak Bupati pada saat itu seperti itu, mendahulukan sensnya rasa wajar nggak sih kita menaikkan angkanya sampai dengan segitu pada saat kondisi kita masih backup dari COVID. Pada saat itu kan itu Pak. Nah, akhirnya dimasukkan sekalian masuk di tunjangan transportasi. Kalau dia di angkanya sih yang perubahan cukup tinggi itu di pimpinan ya. Terkait dengan transportasi. Full. Transportasinya dari angka awal 10.100 untuk anggota ya Pak. Untuk 10.100.000 jadi 11.570.000 untuk yang anggota. Nah, untuk yang 2 yang atas untuk ketua dan wakil ketua itu sebenarnya kalau memang itu digunakan, karena hari ini posisi ketua wakil ketua itu semua sudah ada mobil dinas kecuali 1 orang yang tak izin aja sebenarnya kalau yang 13.760 itu. Nah, untuk yang perumahan itu kenaikannya untuk yang anggota itu dari angka 16.200 jadi naik 1,6, terus wakil ketua dari 23 naik 5 jutaan. Nah, yang ketua dari 28 ke 27 ya? 27 naik 12-an. Reasonnya untuk yang ketua sama wakil seperti apa? Kalau anggota kayaknya masih wajar lah, kalau naik 1 itu monggo mungkin LK-nya nanti seperti apa? Ya, enggak di appraisalnya itu informasi kenaikan dari 20 sekian menjadi 39 itu kan naiknya ya cukup wah ya 10 juta. Monggo mungkin bisa. LK ya. Dasarnya ini dari appraisal tahun 2015. Di appraisalnya itu bicara apa? Sampai keluar angka 39 itu. Ya, isinya 39 itu terdiri dari poin ini sehingga dianggap wajarnya begini itu. Dasar
dasarnya ini saya baca dari apa itu? Hasil operasi, ya. Total indikasi harga diatur itu tadi. Nah, itu. Nah, itu yang menjadi dasarnya nilai indikasi rata-rata. Di ini ada empat jalan atau wilayah yang menjadi objek dari penilaian appraisal. Ini kalau nilai apa ini? Kita mulakan dari 750 meter persegi kita mulakan juta. 8 kilo apa? Dari mana? Itu harga sel. Ini betul-betul ada anu kok. Ini nilai tanah ini. kalau itu nilai tanah Pak, kalau bisa dari Kalau yang dihitung yang di BPKAD sudah nilai tanah yang ada di sana. JOP-nya. Kan dari tanah dan bangunan misalkan seperti itu. Ini kan dari appraisal ya. Kalau kita kepingin nonton bisa aja jauh lebih tinggi dan kita menghasilkan dari evaluasinya ketemu terus sampai ini wajar. Soalnya dihitung dari nilainya ketemunya mungkin seperti itu. Itu tanah dan bangunan kalau saya Pak, kalau teman-teman ini kan caranya teman-teman penetapan kreatif. Kalau dilihat ini ya sepertinya dari harga meter persegi itu untuk tanah dan bangunan Pak. Ya. Dan di situ itu harganya disamakan dengan harga yang dimana sekarang itu situ masuk ranahnya di perdagangan dan jasa. Kalau NGO-nya di bawah. Ya kita di skim kalau misalnya tidak ada NJP atau nilai zonasi ya, nilai zonasi ketemunya berapa dan dari harga itu nanti bisa kita kolaborasikan terkait dengan sewa, monggo itu saya kira lebih enak. Pokoknya posisi saya kan 22 ke 2025 itu 3 tahun itu sini munggah. Dari sana kalau kita mengusulkan itu, nah seperti itu. Takutnya ya nih, Mbak ini Paling mahal di situ di anu apa Pak? Wah itu NGO-nya berapa? 6 juta. 5 juta. Kan ya, tanah ya Pak. Adu apa enggak? nanti ketemu itu kan misalnya jadi ikut dari LKI yang LKI apa dari yang dari paling tinggi 5 juta ya. dari Aku begini. Ekon. Ya, maaf, NJP. zonasi Appraisal.
kita pasar sampai koordinasi kalau masyarakat itu tanah nek bangunan piro, nek tanah piro, Pak. Misalkan itu 50 tanah, bangunan piro. Lokalitas SAS ini sing dibuka lalu PTSP mau lho. PTSP tahun ini untuk yang 15 juta, untuk yang sederhana 8 loh PTSP. Kalau asli sama spek Kalau ini juga kita harus cukup. Terus tidak sederhana 11 8 60 ya. Ya itu aja, itu dianggap kita masuk kategori itu, dan ini kan jadi kita bicara tata ruang ya. Tata ruang itu ada perumahan atau permukiman, yang kedua itu jasa perdagangan, yang ketiga industri. Kan mungkin industri kan, nggak mungkin jasa perdagangan karena ini bukan dijual belikan, bukan perdagangan dan sebagainya. Nah, masuk kategori untuk rumahan. Rumahan seperti apa? Untuk unsur pimpinan, anggota dewan yang terhormat itu bukan bangunan sederhana. Artinya kita masukkan kategori 11.860 monggo per meternya. Dan itu nanti kita kalikan luaskan. Ya itu aja, saya kira mungkin kalau 860 11.860 ya coba kita hitung bareng-bareng. mahal bangunannya ya daripada tanahnya. Nanti 8895 hitungannya seperti itu. Ya monggo, ini kan kalau ya harus ada reason yang sifatnya menjadi asumsi. Kalau ini dinyatakan keliru ya berarti kita harus menyesuaikan lagi dengan asumsi yang lain. Tapi kan dua ini loh dasarnya. Aku menentukan 39 juta dari mana? Kira-kira Pak, ya itu sih gak iso. Aku ketemu nih
21 juta. Dari mana? Ya kira-kira. Tahun kemarin sampai nih saya pasti tak udah 1 juta. Dan meskipun anggota saya kira mungkin perlu ini. Apakah itu nanti ada koefisien untuk yang wakil, untuk yang anggota di monggo silakan. Tapi kita bicara ada pada dasarnya, dan dari dasar itu yang nanti akan kita implementasikan. Oke, monggo mungkin itu dari saya. Izin Pak nambahin yang terkait dengan ini tadi dasar informasi teman-teman. Kalau harga bangunan itu perkataannya sama satu isi itu, jadi per meter persegi itu adalah 1 juta. Tapi kalau yang untuk tanah itu kalau di Kebunmas paling tinggi adalah 6.180.000 itu di Kebunmas perempatan. Kebunmas perempatan. Oke. Tapi kalau di Randu Agung daerah pos polisi itu 3.100.000. Anggap aja sih 6.100.000. Oke. Terus depan kantor ini 3 juta. Yang paling tinggi justru di GKB itu 8 juta. 0 jalan. Jadi sepanjang jalan Sumatera depannya aspal itu sampai jalan Jawa sampai jalan Kalimantan itu 8 juta. Ya, kalau saya kan gini, gak mungkin jenggot itu ditaruh di suatu tempat yang masuk di kategori jasa perdagangan. Masukkan aja di konteks untuk perumahan. Kalau perumahan berarti kita ngambilnya untuk yang di DKB, master DKB. Oh ya ini ya keliru, masternya kasih aja DKB. Mungkin ya untuk yang klaster yang ada hubungannya dengan perumahan. Jadi sini wis jelas arahnya ke perumahan kan. Berarti kita lihat klasternya klaster perumahan. Berarti 8 juta berapa itu? 8 juta kalau di 0 jalan GKB kan. Tapi kalau di Kebunmas yang perempatan itu kan memang untuk perdagangan dan jasa itu 6 juta, 6,1, 6,2 lah. Ya gitu ya. Juga ini kita bicara LK-nya itu kan harus ada. LK-nya itu zaman jelas nanggone kono ya enak, nanggone pimpinan juga enak. Untuk pimpinan karena kita masuk klaster untuk yang rumahan. Karena yang di GKB yang kategori untuk di wilayah perkotaan malah paling tinggi Pak, itu nilainya adalah sekian. Jadi nilai sekian itu kalau kita konsep untuk ini pengalian dan sebagainya perlunya sekian Pak. Ya sini yang mungkin bisa ditinggal. Ini perlu langsung diputusi atau dikoordinasikan dulu ya monggo. Nah ya Pak. Tadi di awal tadi sudah naikkan cukup banyak masalah itu yang kedua ini. Ya, jadi arahnya Pak Asisten. Jadi pada saat ini kita sudah kita lakukan kita proses para, habis itu pada saat mau tanda tangan Pak Bupati, Pak Sekwan yang dia menjelaskan kayak gitu sih tadi arahnya Pak Asisten. Ayo barangkali ada arah selain itu Pak. Ya iya, kalau saya gini aja, unsur sama unsur pimpinan juga sudah clear, baru nanti Pak Bupati kan deal Pak Sekwan. Begitu. Tapi LK-nya, lembaga kerjanya itu kudu sing apik ngono lho. Ojo abal-abal atau blow up segala macam. Pak, yang di sini zonasinya sudah harganya sekian. Kalau kita bicara terkait dengan konsep untuk ini adalah seperti ini. Nah, jadi dari angka itu kita breakdown nanti seperti ini. Kayak ketemu 39600 itu dari mana? Apa singkat dulunya itu ketemu 39600. Kalau dilihat di Excel, saya punya Excelnya. Iya. Itu luas bangunan, ada indikasi nilai per meter, 8 juta. Kalau di sini 8 juta 893 per meter. Habis itu nilai keseluruhan tanah artinya dikali ya, dikali. Ada pembulatannya. Terus bangunan itu perkaliannya kan ini berarti ada tanah, ada bangunan. Dan itu dinilai berapa, tanah itu dinilai berapa,
dijumlahkan secara keseluruhan, terus habis itu untuk menentukan sewa itu dihitung berapa persen dari harga tanah dan bangunan, kan seperti itu konsepnya ya. Nah itu dari Bangunan dihitung 2.500.000. Terus pagar itu juga ada sendiri. Terus ada total bangunan, total dari bangunan semuanya. Perhitungan tunjangannya ini untuk pemeliharaan bangunan sudah ya, bangunan. Benar Pak, 20. Perhitungannya sekitaran sama seperti perhitungannya Menq sebenarnya 30, dihitung per 30 tahun. Jadi kimpas, jadi bangunan itu intinya semua total semuanya, harga tanah, bangunan itu dihitung total. Nah itu kalau seumpama harga sewa per bulan itu dibagi 30 tahun. Jadi per tahunnya 349 juta. Itu dia dibagi 12. Itu yang perhitungan tahun 2020. Angkanya tidak selisih banyak. Selisihnya cuma 2 juta. 37 kalau perhitungan. 37.810. Itu perhitungan tahun 2020 yang pada saat itu kita tetapkan lebih rendah. Dan tetapkannya lebih rendah. Itu. jika pokok Pak Wawan sama gawe hitung-hitungan deh nanti diinformasikan ke kita. Ini kan artinya secara ini ya, secara hitung-hitung ya pertama itu. Dan yang kedua angka maksimal dari hitung-hitungan itu di mana? Contoh tadi ya, luasan harga per meter persegi di wilayah perkotaan yang paling tinggi itu di sini. Dan ini masuk kategori untuk yang ada hubungannya dengan tanah permukiman. Ya udah, itu kita pakai acuan. Terus informasi dari BPKAD bisa dipakai sebagai acuan. Kemudian, ayo hitungan. Ayo sini ngitung siapa lagi? Wong anu biasa ngitung, ayo hitungan. Jadi konsep nilai jadi luas tanahnya berapa, luas pagarnya berapa, kemudian bangunannya berapa, ayo dihitung kabeh. Jadi tambah wis ayo. Nah, hitungannya dibahas ini, kalau hitungannya ketemunya sekian ya udah pakai sebagai hitungan. Untuk wakil ketua juga sama, untuk anggota juga sama. Benar ya? Izin Mas Eko. Kalau terkait dengan ini, apa sebaiknya di appraisal ulang atau Bikin misalnya itu Ada cara itu. itu hanya nggak bisa. bukan kita menggunakan angka itu, maksudnya gini, apakah kita berwenang, katakan di LK kita hitung ketemunya sekian gitu dengan dasar dari appraisal juga. Apakah kita punya kewenangan untuk menentukan itu? Usulan itu kan dari OPD, dari saya silakan. Oh, Ya silakan, tapi hitungannya jelas. iya, iya. Ya, sama gawe hitungan dewe, terus mari lo kira-kira, ini sih nggak gelem. Soalnya ini nanti kan akan berdampak bahwa yang kita sepakati di sini adalah berdasarkan harga kira-kira. Aku ya podo waktu buku pedoman pelaksanaan segala macam, kon gawe dasar iki tekondi itu gak gampang itu, kita ngomong itu gak gampang. Iya. Dan itu dilakukan secara tiap tahun oleh bagian pembangunan. Sama seperti ini mestinya Setwan itu secara kontinu memberi informasi terkait dengan konsepnya nanti seperti apa. Oke, per 5 tahunan silakan, per dalam tenggang waktu 5 tahun ini rata-ratanya sekian, sehingga nggak perlu ada kenaikan, tapi kita bagi rata dibagi tekan. Banyaknya seperti itu. Ya. Perhitungan nilai tanah kalau rumusnya itu sudah 3,33 itu artinya yang itu
total dia bagi 30 tahun. Untuk yang bangunan 6,64 itu juga sudah bebas. Jadi apa dikumulasi harga tanah dan bangunan, nanti cara perhitungannya seperti itu, akhirnya ketemu angka per tahun dibagi 12. Saya luasan kedua kan tanah 8 juta, bangunan 1 juta. Bangunan 1 juta. Bangunan iya itu loh di TKP loh. Kalau KP itu 8 juta, kalau sudah PIB 6 juta. Nah, kita kan di perumahan, Berarti TKP. GKP. Paling syukur itu kan di KB. Paling GKP. Kan dia dokter Sutomo nang Pansut nang kalah kalau di KB itu. Masalahnya, saya pernah ngobrol sama Presel Pak tahun 2019. Kenapa kok GKP tidak dihitung? Mereka tidak melakukan perhitungan GKP karena mereka tidak pernah menemukan tanah yang luasnya 750. Itu alasannya. Makanya mereka ada di sini. Siapa punya siapa itu keluar. Kalau Excel saya keluar. Punya siapa ini di Kartini, punya siapa ini di Baijin. Ada saya punya. Aku nggak keluar di aku nggak. Tapi kalau menurut saya kan asumsi aja. Asumsi. Rahmawati. Kalau itu dengan Rahmawati jelas karena dia hitungannya dengan yang dia usahanya. Ya kan itu masuk kategori jasa perdagangan. Kalau kita bicara rumah ya pokoknya itu ono luasan ini kalau nggak ada, tapi cara kita menghitung didasarkan bahwa oh ini kawasan perumahan, bukan kawasan jasa perdagangan, bukan kawasan industri. Tapi waktu itu bicara seperti itu dari sana nanti kita hitung per poinnya itu nanti seperti apa. Kalau yang Kayak gitu. Ya pakai angka yang gresik maksudnya Pak, memasukkan angka yang gresik yang bagian kita sama. Buat kita rumus itu coba nanti memasukkan harga tanah yang realnya di Gresik. Asapnya Pak Sarif kayaknya pihak Sekomindonya itu tidak mencocokkan dengan harga tanah yang ada di BPKAD. Langsung turun. Sama dengan Nanyain yang punya rumah. Nah, yang punya rumah itu kan ketika memberikan harga ya pasti harga yang tinggi. Padahal di situ ada harga yang DJOP yang sesuai dengan kelasnya di BPKAD. Artinya konfirmasi di BPKAD. Tapi juga dibalik. itu ya. Perumahan sama kawasan orang itu jual di situ sama. Terus kalau bangunan itu lantainya terbuat apa? Iya, tapi kalau yang saya seperti itu di dalam Kalau memang ketemu yang di GKP hari ini anak GKP memang paling menjalankan katakan. Kalau BKP atas 39 malah. Keluarnya nanti nilainya di atas 39. Kalau GKP. Kalau GKP tambah 5 lagi. Cuma lagi di atas 39. Enggak gini, kalau dari hitungan yang di sini yang Mas Pram punya itu di angka 8.800 itu bukan dari harga ICOP tapi harga pasarannya ada di Jalan Paksu, Jalan Wahidi dan sebagainya. Kalau kita bicara sesuai dengan
ini pemerintahan ya hargai justru. Jadi ada. Kalau saya, apakah ada atau tidak ada di suatu wilayah bahwa luasan yang dimaksud adalah 750 untuk tanah dan ini untuk bangunannya sekian meter persegi. Itu yang kita pakai asumsi untuk suatu lokasi. Kemudian kalau saya ini anggota itu apakah ada klausul di jalan Pansut atau di jalan Wahidin sejumlah sekian puluh orang itu kan nggak mungkin. Berarti itu kan asumsi kabeh. Nggak mungkin. Berarti kan asumsi seperti apa di sini. Apa kalau saya ya asumsi itu yang kita pakai sebagai acuan. Coba aja dimasukkan yang ketua berapa, yang wakil ketua berapa, yang anggota berapa, sesuai dengan hitungannya yang ada di appraisal itu, kemudian dari sana masuk ke sini itu ketemu hasil akhirnya berapa. Itu aja yang kalau menurut saya perlu dilakukan oleh riset Pak. Itu kan ya loh nanggone Mas Pramus. Saya ini siapa itu berapa udah solusi tahun 20. Iya. Nggak apa-apa. Ini kita Koefisiennya Mau izin Pak, soalnya kemarin yang tahun 20 begitu tidak memenuhi luasan 750 itu waktu itu tim like itu nggak mau ngasih honor maksimal. itu nggak mau, harus ada contoh di Kabupaten Gresik luasan segitu, rumah segitu. Waktu itu memang dihadirkan di appraisalnya, tunjukkan di Kabupaten Gresik ada. Kalau nggak ada, waktu itu tim like nggak mau ngasih tunjangan itu segitu. Tunjukkan appraisal dulu, tunjukkan real di Kabupaten Gresik ada. Kalau di Surabaya ada. Tapi waktu itu diminta ditunjukkan di Gresik, ada enggak? Kalau nggak ada, berarti nilainya maunya di bawah nilai yang sesuai ketentuan. Timlek berarti, bukan Balek. Timlek, waktu itu Timlek dan TAPD. Waktu itu bilang seperti itu, makanya akhirnya dirumuskan dari angka Begitu. 37 maksimal. Ya. Kalau saya ini kan ada didasarkan sama tata ruang dulu. Jadi tata ruang kan akan merujuk ke kawasan perumahan. Kawasan perumahan itu di mana? Ambil saya yang tertinggi di mana? Oh ya di sini PKP. Ya udah selesai. Tapi kalau misalkan dari luasan itu apakah ada dengan luasan sekian? Di sini kan asumsi semua. Pada konteks untuk anggota itu piro sih? Luasan itu apakah ada di sini? Saya yakin kalau 50 orang di satu tempat di jalan Pansut, apa jalan Wahidin atau kan aku gak ono. Itu kalau menurut saya seperti itu. Kita bikin nasi. Perumahan. Iya. Segelimo lagi. Terus kalau kan perumahan di wilayah perkotaan yang kategori dimasukin kan, ini kan asumsi bahwa mereka itu ngambil uang perumahan itu untuk mereka tiap hari pulang pergi dari rumah mereka sendiri ke kantor. Ya seperti itu. Asumsinya aja, kalau menurut saya asumsi. Kalau dulu dari angka appraisal 37 diambil itu yang kedua ya, 37 jadi 27. Dulu dari angka 33 28 bukan dari angka appraisalnya. Oh, Dari angka appraisalnya jadi 27 jadi 23. Yang angka appraisalnya 19 kalau nggak salah. anggota dari 17 ke 17,7 jadi 17,2. Itu yang dulu. Waktu itu kita turunkan. Nah ini ya dari Ya, yang 1-2 itu yang pasang kurang kali. Kayak 5 juta. Mencolot itu kali.
Pak Budi besok nek pensiun. Dewa Sidoarjo. Ya, kalau tidak ada daftar gaji, itu kita nggak tahu. Dia masuk ke apa proses gaji. Jadi ngomongnya jadi bulan ini kita tetapi partai lagi ini kan partai dari partai ini yang partai dari itu kesalahannya ada terima lah. Yang diambil Jadi teman-teman Setwan, secara Setda, apa nanti coba dihitung lagi ya, hitung lagi. Kami usahakan ini draft tetap masuk kita masuk seperti itu. Nanti sebelum kita naikkan semingguan lah, nggak apa-apa. Dalam seminggu ini nanti kita tunggu speak-speaknya sama barangkali ada pimpinan yang mau ngobrol-ngobrol lagi sama pimpinan kayak gitu aja. Kalau memang sudah itu nanti kita naikkan, tapi tetap pada saat penandatanganan Pak Setwan coba ke Pak Bupati ya, sebelum kita naikkan. Kalau semua sebelum kita naikkan barangkali ada pendekatan lagi ke pimpinan DPRD, maksudnya itu di internalnya sana. Coba disampaikan hasil ini tadi. Terus nanti kalau memang sudah fix angkanya seperti apa, diinfokan ke kami, nggak apa-apa diinfokan ke kami. Setelah itu baru kita naikkan Pak Setwan, nanti yang menjelaskan ke Pak Bupati, itu aja. Itu enggak? mungkin waktunya cuma 2 hari. Iya, tahu. Kami juga nyusun Perda DRW dengan ngumpulin 12 perangkat daerah pengusul juga cuma 2 hari. Bukan, maksudnya waktunya 2 hari. Kalau panjenengan tetapkan itu tanggal 3, Dewan terimanya bulan Maret. Bulan Maret. Tapi kalau panjenengan tetapkan tanggal 31, bulan depan mereka betul. Itu makanya bukan informasi saja. Kalau nggak memaksakan itu kan lebih enak di situ itu loh. Oh ya. Jadi di klausul ketentuan peralihan di pasal 2 ini kita turun ini di pasal 2 Romawi, pembayaran tunjangan dan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur di Pergub ini mulai berlaku pada bulan setelah peraturan Bupati ini diundangkan. Artinya kalau seumpama ini memang diundangkan bulan Januari, karena hasil fasilitasinya sudah selesai, jadi kita sebenarnya sudah aman untuk proses fasilitasi. Kalau memang ini mau diundangkan bulan Januari, artinya Februari dia sudah mulai bisa dengan angka ini.
Tapi kalau seumpama itu diundangkan setelah pas Februari, artinya dimulainya pasti masalah. Monggo diperhitungkan, dipertimbangkan 2 hari itu. Itu kayak pasar. Iya, pasar. Ya, seperti itu ya. Oh ya, berada waktu panjenengan. Cuman ada satu khusus untuk tunjangan transportasi yang untuk ketua sama, nah itu di aturan itu pemerintah wajib menyediakan untuk kendaraan dinas. Enggak, kalau rumah enggak. Tapi kalau transportasi itu pemerintah wajib menyediakan untuk pimpinan. Nah di sini kalau dapat itu kan pimpinan sama pimpinan kan nggak dapat tunjangan transportasi. Ini diusulkan untuk dapat tunjangan transportasi. Hanya itu berubah. Oh, Itu ya. Ini maksudnya atasnya. Pasal ini ngomong pasal 7 diubah dan ayat 5 dia pasal berarti pasal 7 yang ayat berapa yang diubah? Ayat berapa? 2. Terus ayat Tambah ayat 3. Ayat 3 diubah. Tambah. Oh ditambah. Cepen. Kita samarkan pasal ini. Kita kerjain. Coba dibandingkan dengan yang 42. Iya, aku kan tidak sampai saudara. Yang berubah pasal 7 ayat berapa? Ayat 2 tadi. 2. Ya pasal 7. Ayat 7. Ayat 5 dihapus. Ayat 5. Ada lama. Ayat Ya pasal 7 dihapus. Ya enggak mau bicara nih. Enggak begitu cara perubahan. Itu yang saya tentu kalau hanya ini saja anggapannya sudah terbaik. Apa nggak diberi pimpinan anggota dapat diberikan tunjangan pilihan Transportasi itu dapat. Kalau ini kan di draftnya ya pimpinan dan anggota diberikan tunjangan tersebut, jadi wajib diberikan. Berikan walaupun dia sudah kita fasilitasi kendaraan tetap Ya, dapat. standar aturannya jadinya seperti apa sih? PP 18. PP 18 ini ya betul. Rasokus melawas itu enggak anu. Enggak bertentangan bahasa ini kok bukan ini. Disediakan kan pemerintah daerah harus menyediakan.
Iya, kalau ini ya. Kalau itu pimpinannya untuk tahun khusus transportasi. Iya, kalau tidak kan tahun kemarin pun juga akan dianggarkan gitu. Pasal 15 PP 18. itu kita ambil belum dapat menyediakan baru di fasilitasi untuk PP 18 itu tahu dirubah loh ya. 1 2 3. 1 2023 dan pasal itu dirubah loh ya. Iya. Pasal 15 ayat 1 di PP 1 2023 itu dirubah loh. Nah, itu apa ini? Nah, itu apa jawab? Penggunaan istilah. kewajiban berarti Itu kan aku ini kok, ini pasal itu berubah. Dan tak kira nggak ada perubahan kan? Ingat saya di PP 1 2023 itu dia ngomong dalam hal pemerintah daerah tidak menyediakan, Iya, itu belum dapat atau tidak menyediakan ya, belum. 1 2023 nih, PP 1 2023 dia itu berubah. Aku ini soalnya aku proses 2000. Jadi itu soalnya pemerintah daerah itu wajib menyediakan transportasi untuk si pimpinan. Makanya itu kenapa akhirnya yang ini kita nggak memberi untuk pimpinan. Oke, maka dicek 2023. Aku ulangi kalau tapi aku eling ada perubahan. 1 2023 PP. 15 ayat 1. Dapat menyediakan rumah masyarakat dan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan rumah dan tunjangan transportasi. PP 1 Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah ulang. negara dan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Pasal 15. 15. Itu scan antara bos, fine Udah ketemu. Ya itu Mbak bawa. Ya kalau memang enggak, sehingga kenapa tidak diberikan? Iya, klausul ini 15 ayat 1 itu sudah diubah dengan ini. itu tetap belum dapat ya. Iya. Iya wes. Dia kemudian di situ. Iya. Di pasal 7 itu. Belum dapat ya? Pemerintah daerah belum dapat menyediakan. Nek wis menyediakan ya ojo dibayar. Yo, itu kalau ini Kalau nanti kan enggak. kewajiban Sekarang akhirnya kan larinya ke sekon. Sekon sudah menyediakan kendaraan dinas belum untuk pimpinan? Ya, soalnya kendaraan dinas ini bunyinya bukan kendaraan dinas operasional nanti. Kendaraan dinas jabatan. Kendaraan perorangan dinas. Klausulnya perubahannya seperti ini, Pak. Lah sekarang kalau dulu kan, nah makanya Kalau dulu dulu apa kendaraan dinas jabatan dulu namanya. kendaraan dinas. Ya. Kalau dulu, ya kan? 2017 itu kendaraan dinas. Nah, saya ini nomenklaturnya berubah. Kendaraan perorangan dinas. Kalau dulu operasional ya. Enggak, kalau yang ngobrol Dinas jabatan. dinas jabatan, makanya Ya, dinas jabatan. Nah, kalau sekarang perorangan dinas bagi pimpinan dan anggota ya. Oh, pimpinan. Pimpinan. Pimpinan apa? Supaya nanti nggak timbul di
Ini pasal 15 itu sebenarnya hanya merubah nomenklatur sing ini itu ya. Masa jabatan dan periode. Bukan, nomenklatur kendaraan atau dinas itu loh. Iya. Permendagri apa BMD itu. Maksudnya dari situ. Ngeceknya nanti kan kita ngeceknya di aset. Nah, sekarang kan aset kan nggak mau korlantas untuk kendaraan dinas jabatan kalau yang dulu, atau sekarang kendaraan perseorangan dinas itu di 2 nomor. Memang kan bayar tahunan. Kalau dulu mungkin perseorangan kan kalau di umum terus dikembalikan ke aset itu kan untuk kendaraan dinas jabatan atau sekarang kendaraan perorangan dinas itu dimintakan nomor urut yang 2 angka itu, 1 bupati sampai. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau yang 4 angka itu kan kendaraan dinas operasional. 2 angka itu kalau dulu namanya kendaraan dinas jabatan. Sudah ada sudah. Nah, sekarang diganti kendaraan perseorangan dinas. Iya. Ganti casing. Ya. Makanya kalau di misalnya ya bayar mana itu? Kalau dulu umum sih, kalau sekarang kan diatur. Itu Monggo. Saya pokoknya enggak. Dulu untuk masalah LK mau izin, kalau tetap diminta, saya mintanya LK kalau bisa tanggalnya sebelum LK. LK itu disusun kalau bisa RKA-mu bisa munculkan anggaran sekian, itu LK-mu itu lembar kerjamu itu ya apa. Makanya di MR, di manajemen risiko itu kan harus dikerjakan sebelum panjenengan semua membuat RKA. sudah ada itu September. Apa? Makanya mau kan gitu. 2024 sudah ada. Sudah ada. Ya, kemana pertanyaan lucunya kan ikut bahwa Meno 39 perkaliannya sudah masuk RKA, tapi awakmu udah dari Bruno kan Sudah ada September. Ya, gue. Makanya kan supaya kayak nggak salah gitu, kasihan. Di SPU kan? Apa? SPU. Itu juga enggak. Nah, kemarin Besok kok September. Iya, sekarang ya. September 24 ya? Iya. Yang itu kan bukan saya, minta tanya yang itu. Iya. Makanya. Mbak Yuni kan ada datang ini. Ya, Mbak Yun. Mbak Yuni yang bikin itu Mbak Yuni. Ya, Mbak Yun. Oke. Siap. Siap. Lanjut. Di speech di internal, habis itu baru ngomong ke kepala daerah ya. Tak tunggu Kamis ya nih. Kamis ya tanggal 30 berarti ya. Kamis tanggal 30. Pasal Udah. pasal 11. Ayo, Pasal 18. 18. Ya, 18 itu mau aku diprotes ini kan pasal 18. Oh, iya, nomor loro. Kecelakaan. Jadi aku ya suka jadi tapi mau bola nanti saya kan memanusiakan manusianya. Tenaga ahli itu kan misalnya harus ada semacam kompetensi, ada persyaratan. Sudah ada di pasal 19 yang terlihat di sini. Cuman ya Iya kan? ya semono Semono itu ya pantas. ya iya. Honorer Semono itu ya pantas. Kan kalau udah benaknya mereka kan pantas kan. Pantasnya menurut Pimpinan kita ada yang cari tenaga ahli praksi. Iya. Ngomong. Ahli dong. Ahli awal ahli bude. Ahli dulu ahli. Sekarang pimpinan ahli. Ahli pimpinan ahli. Pimpinan ahli. Ya. Siap. Semoga. Ya, saya kan ahli pimpinan. Oke. Boleh. Pakai
Pakaian dimasukkan di sini, tetap dimasukkan di sini, tetap dimasukkan di sini. Pakaian. SSH-nya sudah. SSH-nya nanti berdasarkan dulu. Tawarannya akan di SSH secara umum yang OPD juga bisa akan mengajak seragam itu kan mungkin di eselon 2 atau Pak Bupati kan juga ada spek yang hampir sama. Nah, lebih efektif yang mana di Pergub ini, tapi dengan catatan tidak bisa tiap tahun yang harga itu fluktuatif nunggu perubahannya. Tiap tahun juga seperti itu. Tapi kalau usulan di SSH itu lebih mudah Pak. Cukup kita Usulannya mengusulkan. bagian itu mah ya. Soalnya usulannya nemu bapakmu. SSH kan juga kan putar. Iya, tapi kan cukup dari screenshot yang surat, screenshot dari apa katalog. Makanya kalau Oke, mau nggak terserah. Kalau memang mau dimasukkan di apa SHS, ya kalau mau dimasukkan di SHS silakan masukkan di SHS. Pasal 9 tak catat nih. Ini tahun ini dimasukkan enggak? Sudah. Monggo. Segini juga. Nilainya enggak segini. Nilainya masukkan SHS. 2 juta. 2 juta. Yang lalu baru Nanti misalkan di SHS. Tahu belum? Lebih gampang nih. Pakai SHS itu dia kan Tapi di SHS muncul nggak angka ini sekarang? SHS 25. yang muncul. Yang ini belum masih 2 juta. Dengan saiki. SHS besok aja dikasih klausul nolak pasal. Ngerti nggak? SHS 2026 itu diklausulkan coret pasal. Dinyatakan tidak berlaku pasalnya. Boleh, kan sama-sama selaku. Cuman panjenengan nanti berubah SCPD-nya kalau ini panjenengan masukkan SCPD, panjenengan masukkan kembali selaku dasar. Panjenengan kan berubah belum perubahan ya. Ya. Nah, nanti yang SCPD-nya ini kalau Pergubnya belum dimasukkan ke SCPD masih keluar yang SHS. Kan gitu aja. Kalau kayak ini tak coret saiki, awalnya galangan dana umum. Ya, tetap pakai yang itu, yang sekarang. Monggo, terserah panjenengan. Soalnya juga kaitannya nanti dengan DPA. DPA panjenengan itu menurut SSH yang sekarang, belum ini. Tidak apa-apa. Itu cuma ada yang hubungi Pak ini menit 26. baru nanti 2006 kan ada Nah, cuman yang takutnya itu kan 26 yang SSH-nya lebih tinggi dari ini. Panjenengan nggak bisa pakai itu karena panjenengan punya elektrolis ini. Cuma itu toh. Yang sekarang mungkin lebih rendah. Untuk tahun depan kan nggak tahu. Ada angkanya cuma lebih rendah. Ya iya loh. Kayak mungkin nggak ngajukan waktu usulan. Ada 2 berita yang Pergub 21 Pak. Kecuali itu Pergub 2017 ya. Tadi belum Baru naiknya ternyata. Tapi SSH, apa DPA saiki ongkosnya segini. Ya, angka sama dengan 2017. Iya, lalu bahan bisik ya. Ya, ya seperti kan ada ahli fraksi itu. Positif Masukkan ini dulu ke apa ke SCPD, masukkan ini dulu baru bisa keluar. itu di perubahan nanti. TKP yang waktu itu yang rasionalisasi infrastruktur. Oh, iya. Oh, tambah rumahnya berarti. Dengan nasionalisasi Oh, inflasi. kurangnya nggak saya bilang. Saatmu, aku pokoknya dari sempat itu tak berjaya. Kayak
kain jagung sih kain tetor. Kalau kain itu itu kain siswa ini apa Bapak Ira. Oh, muridnya dia. Oke, 125. Standar kantor 125. Rata-rata kan juga nggak panas-panas, nggak kemana TP 125. Yul, ada lagi ya? Oh, kok orang dia orang ini? iya, gitu ya, sumber inspirasi. Ya sih ini ngandok dibahas terus sama lu. Ini kan masih sudah ini kan kita Jawa itu lunggo itu deh. Jangan deh ini ngandok dibahas kawan. 3 juta masih. Masih 3 juta. Ada di SSN. Dasarnya pergub yang lama. Cukup lama. Jadi ayah kamu mungkin bawa rumah. Ya kita bersurat, kalau ini sudah tertangani saya usulkan ke pembangunan untuk dimasukkan SBU. Kalau itu dimasukkan, mungkin waktu dibukanya SIPD karena refocus. Berarti nggak bisa langsung bulan kemarin untuk Nggak bisa. Ya, berarti langsungnya tak berbayar ya. Yang honorarium, Nah, sama, kan masuk honorarium. kalau yang tunjangan enggak loh? Nah iya, memang klausul Yang ayat itu, ketentuan peraturan kan masuk honorarium. oh ya itu Iya nih. Klausul pasal tunjangan dan ya honorarium. honorariumnya enggak ada. Berarti tunjangan aja. Tunjangan tok yang bisa di bulan berikutnya. Oke, honorarium Bisa. anu, Nah, oh, DPR bisa. baru. Enggak, yang ini. Pasal 2 Yang pasal 2 Romawi. Romawi ayat 1 honornya dan honorarium. Wes, ngono. Yakin? Itu kita tetap masukkan SPD dulu. Jangan dulu kalau ya nggak masukkan SPD. Sekarang kan SIPD-nya sudah penata usahanya kan sudah ini ya. Jadi Itu semua dari nama. Lo honorarium harus mulai kapan? Eksekusi mulai kapan? Ini loh, tunjangan kan dieksekusi setelah 1 bulan setelah perjanjian ditandatangani. saya pikir honorarium. Nah, honorarium kapan eksekusi? Kalau di bidang anggaran buka waktu proses mungkin refocusing atau implementasi Impres 125 otomatis kan OPD ada penyesuaian. Di saat itu boleh enggak? Itu kan bisa kan bisa. Didesak. Stop itu Bisa perubahan. Nggak sih? Kalau itu enggak bisa ya waktu di APBD. Kan sama-sama dibukanya SIPD. lebih Tapi nanti kemungkinan juga ini dengan adanya ini Impres buka otomatis Nggak belakang kabel. langsung. tapi pasti akan disesuaikan dengan dana pasar yang besar. Saya 100 masih M. 100 M. kalau 100 M. Iya, ini kan 100 M. Dari angka sekian itu 53 triliun itu untuk daerah. Ya, anggap aja kalau 3 triliun dibagi 500 56,95. kabupaten kota. nggak kemarin rapat di Berapa anu dia kok Kementerian Keuangan di Berapa bisa jadi lebih mas gitu. Bisa jadi lebih karena kita termasuk yang gede ya. Karena kita termasuk pendapatannya tinggi. Iya, karena kita Jadi bisa jadi lebih dari 100. Tapi karena nanti akan disubsidikan kepada yang daerah yang pendapatannya kecil. Iya. Perkiraan itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi jadi.
Pelanggaran. Alasannya siapa? Dari dana transfer. Koordinasi dengan orang yang buka. Setelah berarti setahun badil. Iya, dibantu Tak satu guru loh ini. bisa nambah dulu Nggak usah dibuka, Boy. Iya, Mas, komisi Mas dapat tambah. Mau dibuka tambah Yang tambah. 24 itu kan banget. Misalnya sini ada sana. Sama dengan baju mas. Kakak ikut banyak dulu. Kemudian sampai Oh yang sekarang 25 dipakai itu udah apa? dulu itu dananya kan bukan apa-apa. Kakek tak nama. Tapi ini kalau sing karek dapat. Tak baru terus. Ini langsung kan aku oleh bunyi langsung tak share. Kilo oleh anyar. Tidak menang grup dewan. Wah, komentar. Aku langsung gini wae asik iki ya. Oke, gitu ya. Sudah tak share kok ke beliau-beliau. Enggak, itu ada dalamnya dari pertemuan persen 25 ya. Iya, sampun. Masuk kok tak share. Betul. Cuman kan mereka itu kalau di share itu belum tentu dibuka dan dibaca. Jadi kalau share itu harus ada capture-nya, bawahannya, isinya kurang lebih seperti ini. Poinnya ini, masalah ini harus seperti itu. Iya. Kalau ini kemarin itu yang orang putih apa yang mati dari kecil. Semoga Kenapa kita share ini? Tahapannya berarti seperti yang tadi ya, yang sudah disepakati tadi arahan Pak Sekda seperti itu. Monggo silakan dilaksanakan di jadwal. Kalau memang memungkinkan tanggal 30 ditandatangani lebih baik tanggal awal sampai di Grisani mana karena bakalan mundur lagi 1 bulan kalau setelah tanggal 31 ya mundur mana kok apa pas poso bulan menunjukkan pas poso khawatir itu khawatir kan iso apa rego sarung wis pindah kabeh kan sarung mangga pas Cara mangga itu loh Ustaz. Mas Zaid. Mas Zaid kan ini sarung cap mangga. iya mangga buah itu buah mangga itu Apa itu? Lone udah es iya larang Percaya kamu. Perdani ini katanya. kok yo ngawur ya Tapi PDIP ya? Timur. PDIP ya? enggak Ini apa ngomong salah kon Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.